cini-cini, pastikan ki leba maki anin bisi tombol subscribe dan tiaki kalupai parinre tombol notifikasinya dan anemi aneh program dari Lab TP VIP UNM. Nak, tadi kan di sekolah guruku tanya-tanya tentang orang di kuliah di mana. Nak, tidak usah maki kuliah. Anak gadis itu di rumah saja. Mau Kak bicarakan lagi soal kuliahku, Mak. Kalau mama bilang tidak ya tidak. Mak, saya di sana hanya untuk kuliah dan akan pulang ketika libur semester, bukan selamanya. Saya Bu, rencana Bu, saya mau lanjut di Universitas Negeri Makassar. Laptop Anda error. Sering dengan laptop atau komputer lemot. Lalu kerjaan menumpuk dan tidak ada waktu ke tempat servis. Yuk Kak Akbar Cahaya aja solusinya. Anda tinggal hubungi kami di 081527605571. Kami datang ke tempat Anda, meliputi wilayah Makassar dan Goa. Kami siap melayani Anda. Kalian juga bisa mengunjungi Akbar Cahaya di Jalan Tun Abdul Razak 1 Perumahan BTN Pau Pau Permai, Blok F7 nomor 15, Somba Opu, Kabupaten Goa. Recording in progress. Teknologi pendidikan, kisahmu tak pernah usai.
Teknologi pendidikan, kisahmu tak pernah usai. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kembali di Lab Series edisi Radio Visual Show bersama saya Rahai Nur Fadillah, selaku host Lab Series yang tentunya akan berbincang bersama narasumber kita di ruang virtual malam ini. Seperti yang teman-teman lihat di flyer sebelumnya, episode malam ini akan membahas mengenai pendidikan di Turki, mulai dari bagaimana sistem pembelajaran yang ada di sana, metode pembelajarannya seperti apa, fasilitasnya ada apa aja, lingkungannya, budaya di Turki, hingga beasiswa yang bisa clubbers akses untuk bisa belajar juga di sana, yang pastinya akan berbincang dengan narasumber yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Turki. Namun teman-teman, sebelum berbincang jauh tentang tema hari ini, saya mau kenalin dulu nih sama narasumber kita malam ini. Namanya adalah Siti Utami Rizkyawati Kamil atau yang akrab disapa Kak Tami. Beliau merupakan seorang akademisi pendidikan, dosen sekaligus mahasiswa dan juga K-popers nih, clubbers. Alma mater beliau warna merah. Ya teman-teman, alumni Universitas Hasanuddin mengambil jurusan Ilmu Komunikasi jenjang strata 1 dan magisternya. Dan saat ini ia sedang menempuh pendidikan doktornya di Istanbul Ticaret University, Turki. Mohon maaf apabila ada pronunciation. Nah, beliau juga tertarik nih teman-teman dengan studi tentang media baru, media branding, hoax, dan studi media sosial. Melihat CV beliau banyak membuat jurnal maupun penelitian, salah satu diantaranya berjudul WhatsApp Group Application Increasing or Decreasing the Closeness, the Third International Conference on Advanced and Scientific Innovation in 2020. Oh iya, beliau juga seorang dosen nih di Universitas Halu Oleo Kendari. Nah, jika ingin mengenal lebih dekat dengan beliau, bisa kunjungi media sosial Instagramnya di @timtam_kamil, karena beliau juga sangat aktif berbagi kesehariannya di sana gitu. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita sapa beliau. Halo, Assalamualaikum Kak Tami. Selamat siang waktu Eropa Timur. Di-unmute dulu, Kak. Di-unmute dulu, Kak. Sorry. Halo, selamat malam waktu Makassar. Ya, Kak. Selamat siang juga waktu Eropa Timur. Bagaimana hari ini? Iya, bagaimana harinya ini, Kak? How's your day? How's your college life? Kesibukannya akhir ini selain kuliah apa aja, Kak? Jalan-jalan. Wah. Jalan-jalan. Karena weekend hari ini, tapi weekend yang ini saya nggak jalan-jalan, spesial buat anak-anaknya Ibu Citra. Wah, terima kasih, Kak. Sebelumnya juga it's my pleasure and it's an honor bisa berbincang dengan Kak Tami walaupun secara virtual, but it means a lot. Di balik layar tadi juga kita berbincang banyak tentang itu. Nah, ini Kak Tami mewakili clubbers, teman-teman, dan juga beasiswa hunter nih yang haus akan inspirasi dan informasi seputar pendidikan di Turki. Memangnya bagaimana sih, Kak, menurut VOP Kak Tami sendiri mengenai pendidikan di Turki? Silakan, Kak. Langsung saja nih, Kak. Oh ya, Iya. langsung. Jadi sebenarnya pendidikan di Turki sama pendidikan di Indonesia itu kurang lebih kalau kita bicara, kalau Indonesia kan sekarang lagi yang kampus merdeka ya. Nah, di Turki itu sebenarnya namanya bukan kampus merdeka, tapi sebenarnya tipe pendidikan itu sudah seperti Indonesia tuh sudah mirip dengan model pendidikan di Turki, sudah mulai menyesuaikan dengan model pendidikan di Turki atau di Eropa secara umum. Nah, di sini tuh mereka
Kalau ini aku karenanya pendidikannya kan S3 ya. Kalau mungkin yang aku dengar dari pengalaman dari teman-teman yang S1 atau S2, sama aja kita jarang dikasih ini. Kita tuh kayak hanya dikasih tugas-tugas aja, terus kayak tidak terlalu seperti kita di Indonesia untuk yang masuk tuh full waktunya. Kadang-kadang kamu bisa memilih, misalnya kalau kamu merasa bahwa hari ini tuh kamu nggak mau masuk di kelas, tapi kamu datang di kampus ya nggak apa-apa, kamu nggak usah datang di kampus gitu. Bisa aja seperti itu gitu. Ada yang seperti itu. Lalu di sini kamu bisa memilih antara kamu mau online atau offline. Misalnya kayak aku yang sekarang sedang belajarnya bahasa, dia hybrid yang kamu bisa hari ini kamu pilih untuk nggak masuknya online ya sudah gitu, kamu di rumah aja terus belajarnya online. Terus di sini itu lebih ke project base. Jadi kayak ujian itu jarang banget dosen yang ngasih ujian itu ngasih soal terus kamu jawab gitu. Lebih banyak sih kalau misalnya di pertemuan kamu dikasih kuis atau kamu dikasih tugas. Nah, di ujian akhirnya biasanya itu lebih ke project base. Jadi dikasih project, kamu ngerjain project sama temenmu, kemudian kamu presentasiin. Ada project yang individual, ada project yang kelompok, terus kamu presentasikan ke orang lain. Kalau aku sendiri yang S3 mungkin karena masih belajar bahasa, belum bisa secara langsung menceritakan pengalamanku, tetapi kurang lebih seperti itu, seperti yang aku ceritain tadi. Jadi belajar bahasa Turkinya itu setahu aku nih Kak, kalau di Jerman tuh ada tuh namanya student college dulu, student dulu 1 tahun. Nah kalau di Turki juga gitu nggak Kak? Dan online Ya, atau gimana? Kan di Turki itu universitasnya nih ada 2 mereka sudah standarnya internasional. Lalu dengan standar internasional itu mereka menawarkan program-program jurusan itu 2 nih, ada yang kamu mau masuk yang pengantarnya bahasa Inggris atau kamu mau masuk yang pengantarnya bahasa Turki. Nah, kalau kamu punya pilihan, jadi di sini tuh sangat terbuka lebar, kamu bisa mendaftar lebih dari 1 universitas untuk kemudian nanti tahun depan kamu bisa memutuskan untuk saya kayaknya mau ngambil yang ini deh, saya nyamannya sama yang ini deh. Nah, saya melakukan hal itu. Saya mendaftar di beberapa universitas, lalu memilih ada yang ngambil bahasa Inggris atau bahasa Turki. Nah, kalau kamu ngambilnya bahasa Inggris, berarti kamu harus menyetorkan bahasa yang standar poin skor bahasa Inggris yang diinginkan sama pemerintah sini. Sama universitas ini. Tapi kalau mau ngambilnya yang bahasa Turki, maka kita wajib untuk menyetorkan sertifikatnya itu kalau nggak B2, levelnya B2 atau beda-beda sih, setiap strata jenjang itu biasanya berbeda. Kalau saya sendiri tuh disuruhnya J1. Jadi sertifikatnya J1 harus menyetorkan. Nah, itu tuh J1 kita berarti wajib untuk ngambil dulu level bahasa preparation untuk bahasa Turki selama 1 tahun, kurang lebih 1 tahun. Sebenarnya nggak cukup 1 tahun sih. Ada kalau yang S2 itu kadang cuma 7 bulan. Kalau yang S3 itu biasanya butuhnya itu 9 bulan gitu. Jadi kayak kita full untuk belajar bahasa Turkinya. Sama sih sebenarnya juga kalau kamu mengambil bahasa Inggris, terus kayak gimana nih skor bahasa Inggris saya nggak cukup. Nah itu kamu bisa ikut kelas prep. Nah kelas bedanya adalah kalau kelas prep untuk bahasa Turki itu sudah ada pakem waktunya karena kita belum punya nih sertifikat levelnya. Nah kalau yang bahasa Inggris kamu tinggal dilihat nih, oh skornya kamu ini segini, jadi kurangnya segini, jadi kamu masuk di level ini. Nah bisa jadi kamu kamu prep bahasa Inggris itu 2 bulan, terus kemudian kamu sudah bisa masuk di kelas seperti itu. Kalau untuk bahasa. Seperti itu Pak. Jadi tapi di kelas sendiri itu dominan bahasa Turki atau bahasa Inggris atau gimana Kak? Pembelajarannya di kelas? Pembelajarannya, gimana ya? Sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman ya, aku sendiri itu ekspektasiku ketika masuk, karena kan itu kelas internasional ya, jadi kayak ekspektasi, walaupun bahasanya bahasa Turki, pengantar bahasa Turki, tetapi yang ikut masuk ke sana itu adalah kelas internasional, yang anak-anaknya semua dari berbagai jurusan yang ikut prep bahasa Turki. Nah, di kepalaku ekspektasiku adalah ketika masuk di sana itu gurunya atau dosennya itu bakalan memberikan pelajarannya itu pakai bahasa. Iya kita preparation untuk bahasa Turki tapi akan pakai bahasa internasional
bahasa Inggris gitu. Ternyata pas masuk di sana tuh kayak dosennya langsung ngasihnya materinya tuh kayak ada bahasa Inggrisnya tapi sangat-sangat kurang. Dia bisa berbahasa Inggris tetapi mungkin tujuannya untuk supaya kita terbiasa pakai bahasa Turkinya, jadi kayak ngasih pelajaran tuh langsung dijembrengin bahasa Turki gitu untuk yang kamu supaya mungkin terbiasa dengan bahasa Turki, jadi ngajarnya tuh pakai bahasa Turki gitu. Tapi mereka sangat terbuka untuk misalnya kamu nggak paham, kamu bisa tanya sama mereka pakai bahasa Inggris dan mereka akan menjelaskan ke kamu untuk bahasa Turki. Ada pengalaman teman saya juga yang ngambil studi S1 di sini, mereka juga internasional, basicnya adalah bahasa Inggris, ngambil mata kuliahnya tuh pengantarnya adalah pengantar bahasa Inggris, tetapi karena mayoritas di sana adalah anak-anak Turki yang anak-anak Turki emang anak-anak Turki, jadi kayak dosennya juga menggunakan bahasa Inggrisnya tuh tidak sebanyak yang seharusnya dalam ekspektasi kita. Jadi kayak agak di luar ekspektasinya kita. Bukan karena mereka nggak bisa bahasa Inggris, cuma karena mungkin menganggap bahwa akan lebih efektif kelas itu berjalan ketika menggunakan bahasa lokal di sini. Jadi walaupun kalau aku sih, walaupun kamu akan mengambil bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris, penting untuk mengetahui dasar bahasa Turki gitu. Wah, gitu sangat challenging juga ya Kak, karena harus belajar bahasanya yang jauh berbeda dengan kita, tapi ya itu ada plusnya juga. Ternyata dosen yang ada di sana, dosen bahasa Turkinya apa Kak? Dosen hojam. Ya hojam. Juga kasih feedback ya kalau kita nggak tahu tentang materi pembelajarannya. Nah, menyinggung sedikit tentang metode pembelajaran yang diterapkan di Turki itu hampir sama dengan di Indonesia ya Kak, project based learning. Termasuk juga MBKM itu, kurikulum baru Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu sebenarnya penerapannya ini. Nah, kalau e-learning, apakah familiar juga di sana atau harus ke kampus Kak? Seperti yang kata Milvan, atau gimana? Gini, in general sebenarnya pendidikan di Turki sama di Indonesia itu agak berbeda, tetapi kalau di Turki itu lebih ke fokusnya itu adalah project based tadi yang aku bilang. Kalau kita mau samakan di Indonesia ya bagian dari implementasi MBKM. Nah, kalau untuk e-learningnya sendiri itu e-learningnya saya akui cukup maju dibandingkan kita di Indonesia, atau mungkin sebenarnya sama, cuma kayak mereka lumayan kayak kita tuh punya aplikasi sendiri dari universitas kayak LMS mungkin di ya. kampus masing-masing kita punya juga Kak. Ya. Iya. Cuma ya ada LMS di kampus masing-masing, ada LMS. Cuma bedanya di sini tuh kayak mereka lumayan bisa tiap-tiap kampus itu ada misalnya kampus yang memang fokusnya dia itu di teknologi. Jadi kayak ketika dia fokusnya di teknologi, maka e-learningnya dia itu akan cenderung lebih maju daripada yang di kita. Lalu e-learning benar-benar kayak kalau hybrid tuh betul-betul hybrid gitu, kayak bukan dipisahkan. Kalau kita kan kebanyakan nih kadang-kadang dipisahkan antara oh ini online, yang ini offline. Nah kalau di sini tuh namanya hybrid. Jadi mata kuliah, misalnya mata kuliahnya A, kita mau ditulisnya hybrid, berarti kita bisa datang kayak aku ngambilnya bahasa lagi belajar bahasa Turki itu namanya Tomer nih. Tomernya itu hybrid. Jadi saya kalau lagi males ngampus atau misalnya lagi anginnya lagi kenceng, jadi nggak mau ngampus nih, ya udah lewat di komputer saja gitu. LMS. Jadi tidak mewajibkan kita untuk harus selalu datang di kampus. Tapi memang kayak akan berpulang lagi ke kita gitu. Apakah kamu paham nggak kalau cuma online aja gitu. Jadi seperti itu. Kayak kalau aku kan kayak tetap harus butuh diskusi sama hojanya. Jadi kayak aku membutuhkan prefer ke kampus. Prefernya datang di kampus gitu. Jadi kayak gitu, kayak nggak tahu deh kalau di UNM sendiri seperti apa. Kalau di kampusku nih hybrid itu adalah online dengan offline, tapi yang online nih ada nih yang full online. Atau kayak dia nggak full online, dia hybrid tapi mata kuliah A nih misalnya online, nanti di hari ini online, nanti di hari ini pertemuan tatap muka. Nah kalau di sini itu hybridnya itu artinya semua hari, semua pertemuan itu bisa kamu datangi online atau
offline. Jadi kayak gitu. Sistem hybridnya tuh kayak agak sedikit berbeda dari kita gitu. Jadi kayak kita punya kebebasan untuk mau datang atau Iya, enggak, dan lebih fleksibel banget sih, Kak. ya Kayak menghindari kamu macet dan lain-lain. Tapi kalau dan tapi sistemnya itu gimana, Kak? Kan misalnya hari ini misalnya di nih website kampus masing-masing Oh, kita bakalan kampus di sini tuh sering, jadi kita menyetorkan email kayak di Indo sih sebenarnya. Kalau di Indo kan kayak kadang kita dikasih email kampus kan ya, yang ac.id belakangnya tuh. iya. Nah kalau di sini tuh kita dikasih juga seperti itu, tapi ada juga email yang kita daftarkan. Misalnya saya masih menggunakan email Indonesia nih, sama kampus didaftarkan ke kampus itu, si email kampusnya itu bakalan langsung terlink, dan setiap kali ada perubahan, misalnya kayak ada di sini kayak misalnya hari kemerdekaannya Turki nih, kita cuma masuk setengah hari. Jadi kayak kita akan di email sama mereka untuk memberitahuan ada ini nih lagi ada perayaan ini di Turki. Jadi perkuliahan akan hanya berlangsung setengah hari, setelah itu kalian bebas gitu untuk bisa libur dan lain-lain. Semuanya di cancel. Jadi apapun pemberitahuan itu langsung dikabarin ke kita. Misalnya kayak ada seminar internasional terus meminta kita untuk mengirimkan artikel, dia akan langsung email. Jadi lumayan komunikasi lewat email tuh ke siswanya lumayan ini. Jadi dipakai banget. Kalau di Indo kan kadang-kadang aku nggak tahu kalau di UNM, tapi di kampusku tuh kadang kayak kita cuma dikasih email ke mahasiswa tuh cuma dikasih email, tapi kayak jarang ada komunikasi antara pihak kampus dengan mahasiswanya ke email tersebut. Kayak misalnya apapun pengumuman tuh gak hanya ditaruh di website, tetapi juga masuk ke informasinya ke email mahasiswa. Nah ini tuh sangat cukup komunikatif gitu antara emailnya, dan ketika kita mau balik bertanya tuh lumayan cepat untuk responsnya ke kita gitu, untuk membalas kita via email. Lumayan akademiknya seperti itu ya, Kak. Ya. Menarik banget. Metode belajarnya seperti itu. Nah, tadi Kakak sempat singgung, ya. Ini kalau ada rezeki ya, Kak. Amin. Tadi Kakak amin. Kakak singgung tentang webinar atau seminar gitu, terus dibuatkan artikel. Nah, apakah juga di Turki itu selalu ada acara networking event seperti itu, Pak? Banyak. Yang mendatangkan narasumber yang misalnya pejabat atau presiden misalnya gitu. Kalau pejabat mungkin akan berbeda ya. Dengan kita di Indonesia kan kadang-kadang seminar tuh muka pejabat lebih besar daripada muka akademisinya ya, padahal secara akademik gitu. Maaf. Kalau di Turki tuh kadang-kadang agak memisahkan antara kalau akademisi gitu, ini acaranya akademisi gitu. Tapi kalau mengundang orang-orang yang capable untuk ngomong terkait satu studi keilmuan, lumayan cukup sering. Kayak misalnya kemarin di kampusku tuh lagi ngundang satu orang yang cukup terkenal di pemasaran, karena kan kampusku tuh tijaret artinya commerce, perdagangan. Jadi diundang di situ, terus kayak kita diberitahukan informasi bahwa ada seperti itu. Atau gini, ada lagi nih, bukan hanya orang terkenal. Di sini tuh isu mental health issue tuh cukup diperhatikan sama kampus. Jadi kayak misalnya aku yang anak internasional, ketika masuk, ketika sudah terdaftar di masa orientasinya, kami semua anak internasional itu kita diinfokan ada seminar nih untuk anak internasional, 2 kali pertemuan tentang mental health issue. Kalau kamu mau untuk konsultasi dan ikuti acaranya gitu, kamu bisa datang di ruangan ini. Kita akan bahas tentang bagaimana kita manajemen isu dan manajemen stres sebagai mahasiswa internasional di negara yang bahasanya berbeda, budayanya berbeda, aturannya berbeda. Itu diberikan di awal perkuliahan untuk mahasiswa internasional. Lalu ketika kita sudah mendapatkan kartu mahasiswa, itu ada fasilitas-fasilitas yang disediakan sama kampus, misalnya kayak poliklinik, ruang kesehatan yang memang aktif, terus kayak kamu bisa mendaftar, ada psikolognya juga. Setiap kampus itu punya psikolog, jadi kayak kamu bisa datang bikin konsultasi janji sama psikolog untuk menceritakan apapun yang kamu mau, dan itu
dijaga kerahasiaan sama mereka. Jadi kayak mental health issue itu cukup ini sama mereka, dan ada eventnya. Terus yang seru tuh kalau anak S1 ada klub-klubnya gitu. Jadi kayak kita PKM ya, yang kegiatan mahasiswa gitu, UKM, Iya, anak UKM iya, apa program. gitu. Iya. Nah itu kayak di sini tuh disebutnya klub. Jadi masing-masing klub itu ada ininya. Terus kayak misalnya kayak aku bukan anak S1, tapi kayak misalnya klub itu lagi mau merekrut klubnya lagi merekrut anggota, jadi biasa mereka bikin bazar di kampus, terus kayak kita dikasih kopi gratis, seperti itu biasanya. Jadi seru kalau anak S1 tuh. Banyak acara yang kemudian kita diinfokan di ini seminarnya tuh. Kayak mereka suka bikin event karena tadi project based kan, jadi kadang-kadang tuh kayak ada presentasi apa, misalnya kayak anak film mau bikin, lagi ada film yang sudah dibikin, terus mereka mau screening, dibikinin semacam pameran gitu, ada acaranya dan kita bisa datang nonton kayak gitu. Bagus banget. Untuk mengasah lebih lagi sesuatu yang di luar studinya Kakak tahu, misalnya mental health atau film. Bener. Karena saya selalu mengidentifikasi di luar negeri itu lebih banyak itunya Kak, networking eventnya gitu. Benar, kita bisa ketemu sama banyak orang yang kayak, oh ini tuh bukunya lagi saya baca, tapi terus, oh ya aku punya pengalaman seru, enggak seru sih, cuma maksudnya kayak di sini tuh kayak misalnya saya nggak pergi, cuma kayak beberapa anak Indonesia tuh pergi waktu bulan pertama saya di sini ada konsernya Maher Zain, terus konser Maher Zain itu gratis gitu, pada pergi orang-orang Indonesia. Kalau saya nggak pergi sih, karena di kepalaku Maher Zain itu kayak lagunya lagu-lagu salawatan gitu, dan bulan puasa kan agak berbeda gitu. Kalau kita datang di konser terus teriak-teriak, di konser tuh di kepalaku adalah kayak kita harus teriak-teriak, tapi kayak gitu, kayak kamu bisa menemukan semudah itu untuk menemukan akses untuk ketemu sama orang yang dulunya tuh cuma dilihat doang gitu, atau kayak tadi ada yang orang yang saya baca bukunya tentang pemasaran komunikasi, kemudian ada didatangkan di kampus untuk kita ikut seminarnya, dan itu kita bisa bebas untuk akses bertanya juga. Iya, keren banget. Turki ya seperti itu ya. Kalau berbicara tentang fasilitas kampus yang ada di kampusnya Kak Tami sendiri, kan katanya 2 nih kampus yang Tami sedang tempatin belajar. Boleh dong Kak di-spill? Di Tijaret ya, di Tijaret dulu yang lagi di Tijaret yang lagi saya ini bahasanya. Kalau fasilitasnya sebenarnya sama dengan fasilitas kita di Indonesia. Di fasilitas kita di Indonesia itu nggak kalah sama yang di sini sebenarnya. Cuma bedanya kalau di sini tuh mungkin lebih fungsional gitu, lebih difungsikan. Kalau di sini tuh kayak anak-anak di sini tuh apalagi kalau sudah menjelang musim ujian, perpustakaan itu pasti rame. Perpustakaan pasti rame dan pasti orang belajar gitu, datang di perpustakaan itu buat belajar. Terus di sini bahkan di lingkungan tempat tinggal saya nih ada perpustakaan yang perpustakaan daerah gitu, tapi khusus untuk kayak kecamatan di sini tuh yang kita bisa akses, terus disediakan makanan gratis. Jadi kayak kita bisa diakses bisa sampai jam 12 malam. Jadi kita bisa yang datang di perpustakaan yang memang betul-betul untuk belajar, datangnya tuh difungsikan tuh untuk belajar, dan kita dilayani dengan baik, fasilitas buku dan segala macam itu memang ada lengkap gitu, bukan hanya kan kadang-kadang ada bukunya tuh hanya ada pada saat-saat tertentu, tapi habis itu udah nggak ada lagi nih, setelah udah dinilai atau apa gitu udah nggak ada lagi, misalnya seperti itu. Kayak ini tuh kayak benar-benar difungsikan dengan baik. Terus kayak karena jurusan komunikasi, jadi di sini yang handle kayak gini-gini nih, kayak anak-anak labnya Kakak Citra nih
di situ kayak ada juga ada di jurusan komunikasi dia yang menghandle stasiun TV, radio, ada seperti itu dan memberitakan dia punya studio sendiri yang cukup besar yang difungsikan untuk acara seperti seminar yang biasanya kalian handle. Terus ada kantin, banyak kantin, terus ada beberapa fasilitas apa sih namanya, lemari snack gitu yang bisa kamu kalau mau beli sisa otomatis gitu untuk kamu melayani kamu gitu. Terus apa lagi ya? Itu polikliniknya memang benar-benar dokternya ada standby di situ. Kadang-kadang kan kalau kita ke poliklinik kampus tuh di kampus saya dulu kalau di poliklinik tuh kalau datang dokternya belum ada gitu. Nah ini tuh dokternya memang kayak dipekerjakan untuk di situ. Oh sama ada bookstore. Masing tiap kampus itu pasti ada bookstore-nya. Jadi kayak di bookstore itu kayak mungkin Kopma ya. Kalau kita tuh koperasi mahasiswa ada Kopma. Ya. Nah kayak ada bookstore yang bukan hanya buku yang dijual, tetapi kayak ada juga kayak apa sih souvenirnya kampus tuh yang kayak jumper, hoodie, yang tas atau apa tuh yang kayak kalau kamu mau beli kamu mau beli merchandise-nya kampus tuh ada di situ. Jadi kayak dipakai untuk kayak acara olahraga atau acara apa karena di sini orang-orangnya suka piknik. Jadi kayak ada kayak misalnya aku yang belajar bahasa ada waktu-waktu yang kami akan nanti nih di bulan segini kita piknik ya. Jadi ketua kelasnya itu akan yang kayak nanti di musim semi kita piknik ke sini atau nanti pas winter bagusnya kita punya kelas di sambil ngopi di mana gitu. Jadi kayak biasanya akan ada janjian outfit yang dipakai gitu. Nah, kalau biasanya piknik atau olahraga bareng, ini kita olahraga bareng terus sambil belajar bahasa Turkinya pas sambil olahraga. Jadi kayak untuk seperti itu misalnya kalau olahraga kayak berarti kita harus punya jaket nih, kita harus punya ini nih. Nah, belinya tuh di bookstore. Jadi kayak difungsikan gitu sesuai dengan apa maksud dari fasilitas itu diadakan. Ada bank juga kayak gitu-gitu mirip tuh sama Indonesia. Sama ini kayak tiap kampus itu punya semacam ada tempat makan yang kayak franchise gitu yang masuk di kampus. Jadi kayak kalau di Indo kan mungkin kalau franchise kecuali sudah berbadan hukum ya universitasnya. Nah kalau di situ dia kantinnya tuh kerjasama. Kayak misalnya ada yang kerjasamanya sama Starbucks, kalau ada yang sama Subway. Tahu Subway nggak sih yang kalau anak Korea mungkin tahu Subway ya. Nah kayak gitu kayak jadi kamu bisa makan di kampus tuh kantinnya Subway kayak gitu. Yang aku sebut kantin itu ya ada yang memang kantin yang kantin. Ada yang tapi ada juga yang kayak kamu misalnya datang ke kafenya itu kayak ngopinya di Starbucks atau di sini tuh Starbucksnya Turki ada juga namanya Cafe Dünyası. Nah itu kalau di kampus tuh Cafe Dünyası jadi kita di cafe seperti itu gitu kantinnya. Ada gym juga di sini. Wow. Kamu bisa nge-gym. Jadi kayak kamu bisa beli merchandise yang baju olahraga itu terus datang nge-gym di fasilitas yang sudah disediakan sama kampus. Kalau udah dapet kartu mahasiswa ya udah bisa mengakses internet sepuas-puasnya. Kamu bisa masuk di sini kamu nggak bisa masuk di kampus orang tanpa kartu mahasiswa. Jadi kayak kalau kamu bukan mahasiswa di situ kamu nggak akses kecuali nitip paspor atau nitip tanda pengenal di satpam baru kamu bisa masuk. Jadi tidak seterbuka kalau kita di Indo kan terbuka ya. Kayak kita bisa ya datang di kampus aja tanpa harus kasih ID. Kalau di sini kamu harus nitip ID. Harus pakai KTM dulu ya Kak. Tadi kan banyak sekali nih fasilitasnya. Yang penting tujuannya untuk mensupport pengembangan diri mahasiswanya. Kalau aksesnya itu gratis atau gimana Kak? As long as kita punya kartu mahasiswa gratis. KTM-nya. Di sini tuh kampus itu kalau dia 10 lantai ya naik ke atasnya tuh. Jadi kayak anak basket tuh mainnya di atas karena lapangan basketnya di atas. Jadi kayak kalau kamu mau menggunakan, kamu bukan anak klub basket tapi pengen fasilitas main basket ya nongkrong aja sama anak basket yang lagi main di atas gitu di lapangan di atas. Atau ada taman juga di samping kampus yang itu paling rame tuh. Biasanya kalau anak tijaret suka nongkrong di samping kampus tuh yang tempat duduknya tuh kayak bertingkat-bertingkat terus sambil lihat-lihat
bunga-bunga atau taman-taman gitu di situ. Mereka biasanya nongkrongnya banyak di situ. Nah, di gratis, semuanya gratis selama kamu sudah punya. Kalau kantin enggak ya, yang kayak Starbucks kamu datang tuh enggak perlu nyetor ini, enggak perlu nyetor kartu mahasiswa. Tetapi kalau sisa yang lainnya kayak kamu konsultasi di psikolog, kamu masuk di rumah sakit, masih belum balik sih, tapi kayak itu semuanya free. Internet itu free. Internet lumayan cepat. Iya, lumayan lengkap juga ya Kak, fasilitasnya juga ada Alhamdulillah. permainannya dan lain-lain. Nah, kalau moving on nih Kak, kalau privilege yang Kak Tami rasain selama jadi mahasiswa internasional di sana, ada nggak Kak? Oh, karena ini mahasiswa ini bisa ini, karena kamu ini bisa ini, asrama gini atau apa? Silakan Kak. Kalau internasional di sini tuh sebenarnya kalau asrama pun kalau ada kampus yang punya asrama, ada kampus yang nggak ada asramanya. Ada kampus bahkan yang bukan kampus aku, tapi ada kampus yang dia punya pelabuhan sendiri. Dia punya kapal sendiri. Jadi kayak ada kampusnya di bagian Asia, ada kampusnya di bagian Eropa. Jadi kayak harus menyeberang selat kan. Nah, dia tuh punya pelabuhan dan kapal sendiri yang bisa gratisan nih mahasiswanya nyebrang gitu, mau internasional maupun yang enggak. Tapi kalau untuk yang fasilitas untuk mahasiswa internasional sendiri, Erasmus sih, ada namanya beasiswa Erasmus yang beasiswa Erasmus itu yang memang kayak kita tuh kalau sudah akrab sama bagian internasional, kita bakalan sering dikasih informasi tentang beasiswa-beasiswa. Lalu di kampus ini, di masing-masing universitas itu ada beasiswa yang disediakan untuk khusus mahasiswa internasional. Jadi kayak saingan kita tuh cuma sama mahasiswa internasional dan tapi kita bakalan saingannya tuh tidak terbatas gitu loh sama anak S1, S2 dan S3 untuk mendapatkan beasiswa internasional dari pihak internasionalnya. Jadi kayak beasiswa disediakan sama kampus sendiri khusus untuk mahasiswa internasional. Lalu kayak itu Erasmus yang kamu punya karena kita mahasiswa internasional, lalu kayak kita bisa ini sama bisa punya peluang untuk terkoneksi dengan mahasiswa internasional yang lainnya. Sama itu sih kalau lagi Tomer tuh yang aku bilang aku lagi belajar bahasa, kita yang karena semuanya adalah mahasiswa internasional, jadi kayak biasanya kita diminta untuk menceritakan ini sama kayak datang bawa tuker-tukeran, kayak kita mempresentasikan budayanya kita di kelas gitu, tapi sambil belajar bahasa Turki. Jadi kayak gitu, kayak lebih kayak mereka lebih pengen tahu tentang budaya kita. Apalagi kayak di kampusku sendiri jarang yang dari Asia Tenggara, jarang yang dari Indonesia. Tahun ini misalnya saya nggak punya temen S3 dari Indonesia gitu, jadi kayak cuma sendirian, jadi kayak sering ditanya, oh di Indonesia ada apa, di Indonesia gimana cuacanya, orang-orangnya seperti apa, jadi kayak sering ada waktu yang dikasih untuk kita bercerita tentang negaranya kita. Oh, keren banget. Jadi privilege-nya sebagai student inter itu lebih ke beasiswanya ya Kak, dengan perbincangan dengan mahasiswa, koneksi, networking dengan orang di sana untuk sharing tentang culture-nya kita. Nah, sebelum ke beasiswa dulu nih Kak, saya mau tanya dulu nih, culture yang ada di Turki yang menurut Kak Tami itu nggak lumrah di Indonesia, tapi wah di Turki itu hal yang biasa yang Kak Tami rasain, mau itu dari segi pendidikan atau dari kehidupan yang ada di sana, pokoknya culture yang ada di sana yang menurut Kak Tami berbeda dengan Indonesia itu apa Kak? Di sini jarang banget karena akhirnya adalah tugas, jadi kayak kamu bisa masuk nih, kamu bisa pilih bebas untuk pilih masuk di kelas itu atau enggak. Kamu datang di kelas tapi kayak kalau kamu datang di kampus tapi kalau kamu mau masuk kelas ya nggak apa-apa. Selama kamu bisa nanti jawab di ujiannya ya nggak apa-apa gitu. Di situ bebas, maksudnya memang betul-betul bebas gitu, nggak saling ngurusin satu sama lain. Lalu kayak kamu berpendapat, orang akan menghargai pendapat kamu. Di sini karena mungkin sebebas itu, jadi kayak orang akan cenderung menghitung pendapatnya kamu gitu. Apapun kamu berpendapat, orang akan menghargai pendapatnya kamu. Lalu apalagi ya, aku berusaha mencari yang pas nih untuk yang terus sama ini, jangan kaget kalau sebebas itu, jadi kayak
orang bisa mengekspresikan dirinya untuk datang di kampus dengan apapun gayanya dia, tanpa harus ada yang judge bahwa ini aneh, ini apa gitu. Ketika datang gitu, nggak apa-apa kalau kamu datang di kampus dengan model pakaian seperti artis K-pop misalnya, kamu merasa kamu artis K-pop, atau kamu merasa kamu artis Hollywood yang posternya kelihatan, terus datang, nggak apa-apa. Selama kamu tidak mengganggu orang lain ya nggak apa-apa gitu. Di sini sebegitunya. Terus kita menghargai dosennya kita, tetapi juga dosen sangat-sangat terbuka dengan mahasiswa gitu. Kayak tetap kita hargai ininya, kita nggak dianggap apa yang melekat di dirinya kita itu tidak serta-merta menjadi itu yang menjadi penilaian terhadap moralnya kita gitu. Jadi kayak ada yang mungkin pakaiannya terbuka sekali, tetapi karena attitude-nya dia baik, jadi orang nggak menilai dia berdasarkan apa yang ada melekat di dirinya gitu, tapi berdasarkan bagaimana tidak perilakunya dia ke ini. Kayak dia tetap menghormati gurunya, dosennya, dan kemudian dosennya pun tidak menutup batasan. Kita akan tetap lihat bahwa itu berbatas, si dosennya tetap dihargai, dihormati, tetapi cara mereka berkomunikasi dan berinteraksi itu yang mungkin bagus untuk dipelajari sama mungkin saya sebagai dosen di sini kayak bisa mempelajari itu untuk kayak diimplementasikan di Indonesia. Oh iya ya, ternyata kayak nggak perlu yang deket-deket banget yang kita harus kayak bestie gitu, enggak, tapi kayak komunikasi dengan mahasiswa itu ternyata yang harus dibuka seterbuka itu untuk yang kita bisa paham dan dekat sama mahasiswanya biar enak untuk cara menyampaikan. Dan apapun yang kamu lakukan, dosen akan sangat menghargai itu. Jarang kalau untuk akademik, temperamen orang Turki mungkin agak sedikit temperamen nih kalau untuk kehidupan bersosialnya, tapi kalau untuk di kampus tuh mereka sangat bisa berempati terhadap mahasiswanya gitu. Kayak kamu bilang A, oh ya sudah gitu. Oh ya sudah. Seperti itu. Wah, jadi culture-nya yang kami dapatkan selama berada di Turki itu bebas kuliahnya tadi ya Kak. Mau datang, mau ikut kelas online atau offline, untuk blended learning juga orang-orang di sana itu lebih open minded, ekspresif, less judgmental, dan juga apresiatif. Nah, nah berbicara tentang biaya siswa nih Kak. Kak Tami sendiri ke sana pakai beasiswa atau mandiri atau gimana Kak? Atau bisa dijelaskan jenis-jenis beasiswa yang bisa kita apply untuk bisa berkuliah di sana juga gimana Kak? Silakan. Oke. Di Turki sendiri itu sebenarnya kalau datang ke sini tuh mahasiswa yang datang belajar di Turki itu ada dua. Ini biasanya kita baginya ada dua. Ada yang datangnya itu dengan beasiswa, ada yang datangnya itu dengan mandiri. Kalau saya sendiri, kalau mau in generalnya dibilang saya masuknya kategorinya adalah datangnya mandiri. Artinya itu pembiaya yang beasiswa ini adalah dia dibiayai sama pemerintah, baik itu pemerintah Indonesia maupun itu pemerintah Turki atau ada badan yang memang afiliasinya itu ke pemerintahnya. Kemudian ada badan atau organisasi. Lalu kalau mandiri itu dia memang namanya mandiri, tidak dibiayai pemerintah, tetapi bisa jadi datangnya itu ada pihak yang mendonor untuk pendanaan perkuliahannya kita selama kita datang di sini. Nah, atau juga bisa yang kalau kamu duitnya banyak ya datang mandiri itu tuh memang dibayar dengan uang sendiri gitu. Nah, kalau yang beasiswa sendiri di Turki itu, aku udah nanya-nanya sama pihak Edutolia. Nah, di beasiswa sendiri itu ada namanya beasiswa YTB. Ini yang paling banyak sekali dicari sama orang tiap tahun. Itu bukannya sekitar bulan Januari atau Februari, jadi disiapin aja kalau misalnya mau nih apply. Udah yakin nih, pertengahan tahun ini kayaknya sudah wisuda deh. Jadi bisa nih dimulai di-apply, siap-siap untuk menyiapkan apapun, bisa searching apa saja syaratnya. Itu beasiswa YTB. Kemudian itu yang dari pemerintah Turki ya, aku ngomongin yang dari pemerintah Turki. Kemudian habis itu TDV ini khusus yang kalau kamu nih sekarang ini teknologi pendidikan, terus mau lanjut nanti di pendidikan agama Islam. Kamu mau bagaimana pendidikan agama Islam bisa terdistribusi dengan baik
melalui kanal digital. Jadi mau ngambilnya tentang jurusannya pendidikan agama Islam ilahiyat di sini disebut. Nah, itu ada namanya beasiswa TDV. Di ini juga sama pemerintah sini. Nah, habis itu ada namanya beasiswa yang pemerintah Turki bekerja sama sama Islamic Development Bank, namanya ISDB. Jadi kayak ada beasiswa ITB, TDV sama ISDB itu masing-masing bukanya itu ada berbeda waktunya tuh sedikit-sedikit doang. Jadi kalau sudah ada satu yang buka, biasanya dekat-dekatnya lagi tuh bakalan setelah tutup akan ada buka lagi yang beasiswa. Ini yang dari pemerintah Turki. Yang dari pemerintah Indo sendiri itu kamu bisa ikut kalau dari Kementerian Pendidikan selain LPDP, kamu bisa ikut dari Kementerian LPDP yang dari Kementerian Keuangan, kamu bisa ikut yang dari Kementerian Pendidikan. Di Kementerian Pendidikan itu adalah beasiswa BPI, BPILN yang luar negeri, sama ada beasiswa ada satu lagi beasiswanya tuh aku lupa nih, tapi kayak ada dari beasiswa Kementerian Pendidikan tuh ada tiap tahun buka, dan itu tuh jarang banget ada yang ikut karena lumayan banyak tapi tidak sebanyak LPDP gitu loh. Jadi kayak mungkin kalian bisa cari searching di Kementerian Pendidikan punya kanal dan bisa ikutan yang di situ kalau dari pemerintah Indonesia. Nah, kalau yang mandiri sendiri yang aku ceritain itu, kamu bisa datang dibayar full sama uang kamu, atau kamu bisa cari beasiswa lain nih. Nah, beasiswa itu sebenarnya di Turki itu terbuka lebar, banyak sekali universitas yang menyediakan beasiswa. Kamu datang mandiri di sini, kemudian nanti kamu ikut kampus kamu yang ngasih beasiswa. Jadi kayak misalnya aku di Tijaret menyediakan beasiswa untuk mahasiswa luar negeri. Jadi biasanya beasiswa yang dikasih sama universitas itu sendiri adalah, dan semua kampus di Turki itu ada dikasih beasiswa untuk mahasiswa internasional. Nah, itu biasanya modelnya adalah tuition fee. Ada juga yang tuition fee plus asrama kalau kampus itu punya asrama. Jadi kayak dikasih fasilitas seperti itu. Lalu ada pihak-pihak lain yang bukan dari pemerintah yang kemudian bisa memberikan fasilitas beasiswa dengan berbagai macam bentuk. Bentuknya itu misalnya bisa dari pemotongan biaya pendidikan. Nah, yang di Edutolia yang aku ini adalah pemotongan biaya pendidikan. Itu bisa dari 50%, kamu cuma bayar 50%, atau bisa sampai 100% kalau kamu bisa menyesuaikan persyaratan yang diminta sama kampus tersebut yang disepakati bersama Edutolia. Jadi kayak bisa dapat pemotongan biaya pendidikan sampai 100% dari kampusnya. Jadi kayak kampus yang harusnya kamu bayar nih 20.000 USD. Karena kalau internasional pasti pakai USD ya di sini. Jadi kayak 20.000 USD. Tapi kamu bisa ngasih portofolio yang bagus yang mungkin diminta sama kampusnya, maka kamu bisa dapat yang pemotongan biaya pendidikannya tuh bisa sampai 100%. Lalu yang paling penting kalau memang basicnya adalah bahasa Inggris, pengantarnya nih bahasa Inggris, kamu bisa pakai yang skor bahasa Inggris kamu, berarti kamu tinggiin biar dapat yang 100%. Jadi semakin bagus portofolio dan skor bahasa Inggris, biasanya akan semakin banyak biaya potongan pendidikannya. Sama kayak aku dari kampusku sendiri memberikan, misalnya karena aku dosen, jadi dari kampus sendiri memberikan fasilitas untuk ngasih beasiswa tertentu ke aku. Jadi kayak aku datang di sini memang mandiri. Aku sendiri itu kalau S3 di sini nih gini, biaya pendidikan di Turki itu modelnya piramida terbalik. Kalau kita di Indonesia kan modelnya kayak segitiga gitu. S1 akan lebih mahal dari S1 lebih murah dari S2 lebih murah dari S3 kalau di Indonesia kan. Kenapa? Karena pakai segitiga tadi, orangnya yang ikut S1 itu lebih sedikit, orang yang ikut S1 itu lebih banyak, kemudian S2-nya lebih sedikit, S3-nya lebih sedikit lagi. Nah, kalau di Turki semakin tinggi kamu kuliah itu semakin rendah biaya pendidikannya. Misalnya kalau S1 akan lebih harganya S1 itu kalau dihitung itu akan lebih mahal dibandingkan orang yang kuliah S2, dan orang yang kuliah S2 akan lebih mahal dibandingkan yang kuliah S3. Kayak aku di S3 aku adalah 4+1. Jadi kalau datang di Turki itu kamu harus siap untuk selesai lebih lama dibandingkan teman-temanmu yang lain. Jadi kalau biasanya kan kalau di S1 dosen ke S1 itu cuma 3 tahun, S3-nya 3 tahun.
dosen yang ngambil S3 itu 3 tahun. Kalau di Turki itu ya 4 plus 1, plus satunya itu bahasa, 4 tahun untuk S3. Nah, aku kuliah Turki 4 tahun itu cuma bayar sekitar 50 juta. Sudah 4 tahun. Jadi semurah itu, maksudnya bukan cuma bayar, SPP-nya aku, itu hitungannya adalah kalau misalnya aku bayar sendiri itu 50 juta. Tapi kan dibayarin orang kan, jadi kayak orang itu akan membayar cuma 50 juta. Jadi kayak beasiswa yang didapatkan juga nggak sebanyak beasiswa yang lain. Karena biaya pendidikan gue murah, S3 itu murah, 4 tahun cuma 50 juta. Kayak kalau dibandingkan di Indonesia, biaya pendidikan 50 juta itu mungkin cuma bisa 2 semester kalau di Indo. Wah, seperti itu ya. Jadi tadi Kak kami sudah spill banyak tentang beasiswa, mau itu beasiswa mandiri dan juga pemerintah dan juga kampus. Nah, for information teman-teman, Kak Tami ini award dari Editolia, dari itu afiliasi ya Kak, atau badan? Itu Editolia itu kayak lembaga pendidikan di Turki, dia yang dia khusus menangani pemberian pemotongan biaya pendidikan untuk kampus-kampus yang private, yang swasta. Jadi di sini kampus negeri yang paling bagus secara skor, aku nggak mau bilang itu paling bagus, aku bilang paling bagus secara peringkat skor ya. Takutnya banyak yang tersinggung. Di kampus yang paling bagus secara peringkat skor itu adalah Istanbul University kalau negeri. Nah kalau yang di yang private-nya itu Sabancı sama Koç University sama Sabancı University. Di situ yang tapi kalau secara ranking sekarang itu yang nomor 1 Koç. Kalau secara ranking ya, world ranking, itu yang nomor 1 sekarang Koç. Jadi yang private yang nomor 1, terus ada Istanbul University, lalu ada beberapa kampus yang lain. Tapi kampus yang lain juga yang swasta tuh emang bagus-bagus di sini. Rata-rata swastanya di sini itu masuk di QS World Ranking. Jadi lumayan bagus swastanya. Nah, si Editolia ini yang ngasih pemotongan biaya pendidikan untuk semua universitas yang ada di Turki yang private, yang buat swasta. Mereka bakalan bikin pameran di JCC nanti bulan 3. Untuk kalau kamu mau cari nih beasiswa-beasiswa yang disediakan sama kampus-kampus private, kayak kampus aku misalnya, itu ikut di pamerannya mereka. Itu kalau kamu mau tahu, kampusnya kami ini di Tijaret, kira-kira apa aja ya tawaran beasiswanya, itu bisa kamu lihat. Jadi kayak kamu datang memang mandiri, tetapi kamu bisa dapat beasiswanya dari universitas-universitas yang ada di sini. Jadi itu nggak kehitung beasiswa YTB atau beasiswa pemerintah Turki jadinya. Jadi kamu datangnya hitungannya mandiri, tapi dapat beasiswa dari kampus atau dapat beasiswa dari pihak lain. Wah, keren banget. Apalagi mau ada pamerannya nggak, teman-teman. Jadi clubbers di rumah bisa kasih, bisa searching. Tolong Ibu Citra aja untuk study tour ke Jakarta pas Editolia lagi bikin pameran. Boleh banget. Tapi kita mau piknik dulu nih. Timnya mau piknik dulu. Mau piknik di sini yuk. Iya. Di sini yuk, bentar lagi salju. Boleh. Oke nih Kak. Dan ternyata juga ada tadi fun fact ya mengenai biaya pendidikan di Turki itu piramida terbalik bentuknya. Iya. Lebih murah. S3 lebih murah daripada dan orang di sini tuh memang keinginannya untuk belajar tinggi, karena kalau kamu masih menjadi mahasiswa, kamu akan selalu dapat potongan harga. Misalnya kamu pergi di bioskop nih, besok harga nontonnya tuh 100 TL. Kamu cuma dapat 50 harganya, karena harga tinggal tunjukin aja orange card-nya, student card-nya. Ini nih saya mahasiswa, masih aktif sebagai mahasiswa, ya sudah, jadi kamu bakalan dapat orange card. Masuk salon harga mahasiswa, terus kayak masuk apa gitu, tinggal kasih lihat student card-nya, kamu akan dapat pemotongan, otomatis akan ada pemotongan biaya pendidikan. Dan kayak Istanbul Card, kayak kamu mau transportasi, pemerintah akan ini, dan pemerintah Turki memang mensubsidi semua pendidikannya dia, makanya kenapa murah.
I'm curious about Hmm? this KTM ke salon, ke bioskop itu mahasiswa inter atau lokal atau semua yang punya kartu mahasiswa atau gimana? Semua yang punya kartu mahasiswa, makanya akhirnya mereka di Banget. sini tuh, mereka di sini guruku, dosen bahasaku lebih muda daripada aku. Dan dia kan kalau jadi dosen kan syaratnya S2 ya. Dia lagi Iya. sementara S3 juga. Jadi aku dan dia itu sama-sama mahasiswa PhD di sini. Nah, dia kampusnya di kampus yang lain, bukan di tempat dia ngajar, tetapi kenapa dia mau kuliah anak muda tapi langsung mau S3 nih? Karena kamu akan dapat potongan subsidi dari pemerintah selama kamu masih menjadi mahasiswa. Dan oh ya, fun fact lagi nih, kalau kamu mau Iya, iya. umroh di sini itu pakai kartu mahasiswa murah. Kalau kata temanku yang terakhir sebelum inflasi tuh, dia nggak sampai sekitar 15 juta sudah bisa umroh di sini. Wow. Jadi kayak kamu bisa umroh gitu ke ini dengan modalnya tuh cuma nggak sampai 15 juta sudah bisa ke sana gitu. Jadi kayak murah gitu untuk umrohnya, orang bisa berkali-kali pergi umroh karena kan deket ya. Banyak banget Pakai Kak, kartu mahasiswa ada privilege-nya. diskon. Iya. Jadi umroh pakai kartu mahasiswa itu dapat diskon gitu. Khusus mahasiswa dan diutamakan. Kartu ajaib itu Kak. KRL Bahkan ada juga programnya. bukan Kak? Iya, KRL gunakan kartu mahasiswa gimana Kak? Oh, atau enggak? Kalau KRL sendiri dia nggak pakai kartu mahasiswa, tapi kayak ada kartunya sendiri. Tapi kita bikinnya itu dengan menunjukkan kartu mahasiswa yang kita punya, lalu kemudian mereka akan bikinkan kita kartu mahasiswa. Nah, ketika kita sudah jadi mahasiswa dan ingin bikin KRL-nya, kartu KRL-nya, ini tadi sempat dikasih lihat ya. Ini bukan kartu mahasiswa, ini kartu KRL-nya. Si kartu KRL-nya itu. Nah, si kartu ini adalah kartu diskonnya kita untuk bisa transportasi. Jadi transportasi di Turki itu kamu cuma menghabiskan 109.000 untuk 1 bulan untuk naik apapun. Jadi naik selama masih di kota Istanbul, kamu naik kereta api, train maksudnya, terus kamu mau naik tram, mau naik angkotnya di sini namanya dolmuş, terus habis itu tapi dolmuş kamu bayar pakai uang cash. Kemudian kamu naik bus atau kamu mau naik kereta bawah tanah tuh kereta cepatnya, kamu cuma pakai itu dan biayanya itu cuma 109.000 mau kemanapun kamu pergi gitu sebulan. Oh, gitu ya Kak. Keren banget, banyak banget privilege-nya. Nah, ada nih Kak pertanyaan dari YouTube dari Mutia Mutmaina. Kalau kuliah di Turki harus lancar bahasa Turki nggak Kak? Atau gimana? Itu dia tadi, tergantung kamu mau ngambilnya bahasa apa, pengantarnya bahasa apa. Kalau kamu mau ngambilnya pengantarnya bahasa Inggris, berarti sebenarnya bahasa Turki tidak yang membutuhkan itu kalau kamu untuk tujuannya pendidikan. Tapi kalau kamu ngambil pengantarnya bahasa Turki, maka kamu harus mau nggak mau dituntut untuk bisa bahasa Turki. Aku pun bukan orang yang tahu bahasa Turki. Aku baru konsen sama Turki ya nanti di awal tahun ini tiba-tiba disuruh, kamu pergi sekolah nih di Turki dapat ini, sama kamu mau nih perginya ke Turki. Nah kemudian akhirnya ya sudah gitu, diterima tantangannya, terus aku baru belajar bahasa Turki nanti sudah sampai di sini gitu. Jadi bukan orang yang lancar bahasa Turki, cuma karena kayak aku merasa aku membutuhkan bahasa ini untuk pendidikanku, karena pendidikanku kalau di Tidar itu basicnya yang aku ambil adalah bahasa, gak ada komunikasi yang pakai pengantar bahasa Inggris, adanya cuma komunikasi yang pakai pengantar bahasa Turki. Jadi mau nggak mau harus bisa berbahasa Turki. Tapi kalau backgroundnya kamu mau ngambilnya adalah pengantarnya bahasa Inggris, ya mungkin nggak terlalu dibutuhkan. Hanya itu ya, ada fakta-fakta yang tadi aku bilang gitu. Kadang-kadang di kelas pun walaupun labelnya adalah dengan pengantar bahasa Inggris, kadang-kadang gurunya atau dosennya itu mengajarnya lebih banyak menggunakan bahasa Turki walaupun mereka tahu bahasa Inggris. Dan kamu harus membutuhkan usaha lagi dari kamunya untuk kemudian minta tambahan waktu sama dosennya untuk, Pak, Bu, saya mau tanya tentang ini dong. Mereka kan sangat terbuka untuk ngasih tahu jawabannya dan menggunakan bahasa Inggris, tapi kayak kamu yang harus berusaha lebih lagi, seperti itu. Wah seperti Sama itu ya, mungkin, Clara.
dalam kehidupan sehari-hari kalau kita bisa bahasanya lebih enak ya, lebih nyaman gitu. Betul. Jadi gitu ya Kak Mutia, jadi tergantung kita bakalan ambil pengantar bahasanya apa, apakah itu bahasa Inggris dan atau bahasa Turki. Nah, tapi Kak, dari view-nya Kak Tam sendiri itu tergantung kebutuhannya, karena ya pasti orang di sana juga lebih familiar dengan, lebih terbiasa lah dengan menggunakan bahasa Turki daripada bahasa Inggris. Gitu, terima kasih atas pertanyaannya Kak Mutia dari YouTube. Nah, gak kerasa nih Kak Tami, sudah 1,5 jam lebih ini kita berbincang di ruang virtual ini. Malam mingguan ya. Iya. Terima kasih Kak sudah hadir dan berbagi di Radio Visual Show segmen pendidikan berbagai negara episode pendidikan di Turki malam ini. Terima kasih Kak Tami atas, kabarin ya kalau jalan-jalan di sini. Iya Kak, pasti. Sampai ketemu di lain waktu Kak, dan sukses terus pendidikannya. Iya, sama-sama Kak. Terima kasih. Oke, thank you for today guys. Dan tak lupa pula saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim Lab Series, khususnya yang bertugas pada malam ini ada Kak Akbar Ahmad di belakang layar, operator kita, yang sudah sempat berbincang juga dengan Kak Tami tadi. Ada Kak Arifa juga, terima kasih Kak Arifa, editor kita, dan juga semua tim Lab Series yang tetap terus mensupport kita, membagikan flyer, dan lain sebagainya. Last but not least, Radio Visual Show segmen pendidikan berbagai negara hari ini, episode Turki akan stay terus di YouTube. Hai YouTube, jadi bisa kalian bisa clubbers di rumah tonton ulang apabila ada yang ketinggalan tadi, apakah itu mengenai beasiswanya atau culture yang ada di sana. Nah, ikuti terus kegiatan kami di Lab Series dengan mengunjungi Twitter dan Instagram @tpvpnm_ofc karena banyak programnya insightful yang akan kami sajikan untuk clubbers secara gratis. Saya Rahai Nur Fadila, host Lab Series, pamit undur diri dan sampai jumpa di Radio Visual Show selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Jangan lupa ya, nanti kalau mau ke sini kabarin. Ya, kalau ada YTB kamu kabarin kamu. Apa yang membuat engkau ragu? Ya. Tujuan sejati menunggumu sudah, tetaplah pada pendirian semula. Komentasinya dimasukin. Di mana artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan? Kemana arti rasa satu itu? Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah kemuka keinginan luhur kan terjangkau semua. Pemuda, kemana langkahmu menuju? Apa yang membuat engkau ragu? Tujuan sejati menunggumu sudah, tetaplah pada pendirian semula.